Hai, pada tahun 1999 yang lalu, Australia pernah melecehkan kedaulatan Indonesia dengan mengirimkan beberapa unit pesawat tempur FA-18 Hornet mendekati Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur tanpa izin. Kala itu, militer Indonesia hanya bisa mencegat dengan mengandalkan pesawat tempur serang ringan Hawk 109-209 yang secara teknologi kalah dari pesawat tempur penyusup. Sedangkan pesawat tempur F-16 AB Block 15 Ocu kala itu, kesiapan tempurnya rendah akibat embargo militer Amerika dan sekutunya. Nah, sekarang 25 tahun berselang, militer Indonesia sudah berbenah dengan membeli sejumlah alutsista gahar, seperti 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan modernisasi alutsista TNI seperti saat ini, apakah mungkin kejadian sama Australia menyusup dan melanggar kedaulatan Indonesia masih bisa terjadi? Mari kita bahas. Dibandingkan dengan kondisi alutsista TNI tahun 1999 yang lalu, boleh dikatakan kekuatan alutsista khususnya Angkatan Udara Indonesia meningkat drastis. Jika di tahun 1999, alutsista TNI banyak yang mangkrak karena diembargo oleh Amerika, maka sekarang kondisinya jauh berbeda. Indonesia sudah memiliki 16 unit pesawat tempur kelas berat Sukhoi Su-27-30 buatan Rusia, 33 unit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon buatan Amerika, dan sekitar 20 unit pesawat tempur Hawk 109-209 buatan Inggris. Ditambah lagi fakta bahwa militer Indonesia baru saja membeli 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis yang akan memperkuat alutsista TNI mulai tahun 2026 mendatang. Belum lagi rencana pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX Eagle II dari Amerika yang tentu akan membuat kekuatan Angkatan Udara Indonesia sangat menggentarkan lawan, termasuk Australia. Indonesia tidak lagi selemah tahun 1999 yang lalu ketika pesawat tempur FA-18 Hornet Australia bisa terbang bebas di wilayah Indonesia tanpa bisa dicegat. Namun di sisi lain, kekuatan Angkatan Udara Australia juga sudah mengalami peningkatan kekuatan yang sangat drastis. Saat ini, Australia sudah membeli 72 unit pesawat tempur siluman F-35A Lightning II buatan Lockheed Martin Amerika. Bahkan, 63 unit diantaranya sudah diterima dan memperkuat alutsista Australia. Pesawat tempur dengan teknologi siluman ini tentu menjadi ancaman paling nyata bagi militer Indonesia, mengingat pesawat tempur ini bisa terbang masuk ke wilayah Indonesia tanpa terdeteksi oleh Satuan Radar Indonesia. Apalagi salah satu markas besar pesawat tempur F-35 Lightning II Australia ini adalah Lanut Tindal Air Base yang hanya berjarak sekitar 1000 km dari wilayah Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain pesawat tempur siluman F-35 Lightning II, pesawat tempur lain yang patut diwaspadai Indonesia adalah 12 unit pesawat tempur EA-18G Growler dan 24 unit pesawat tempur FA-18EF Super Hornet yang dilengkapi dengan persenjataan dan sistem peperangan elektronika super canggih. EA-18 Growler milik Australia sendiri memiliki kemampuan peperangan elektronika yang mumpuni, dengan berbagai perangkat peperangan elektronika seperti AN/ALK-99 High Band Jamming Pods dan AN/ALK-218 Tactical Jamming System Receiver yang mampu membuat radar pertahanan Indonesia menjadi buta. Kombinasi pesawat tempur EA-18 Growler bersama pesawat tempur FA-18EF Super Hornet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi militer Indonesia. Lalu, alutsista lain yang harus diwaspadai Indonesia adalah 6 unit pesawat pengendali dan peringatan dini Boeing E-7 Wedgetail yang mampu mengawasi pergerakan pesawat tempur dan alutsista lain di Indonesia dengan radar multi-role electronically scanned array super canggih. Pesawat Boeing E-7 Wedgetail ini
mampu mengawasi wilayah udara dan laut sejauh 600 km dan berbagi informasi dengan pesawat tempur F-35 Lightning II, FA-18AF Super Hornet, dan EA-18 Growler milik Australia. Kombinasi pesawat tempur F-35 Lightning II dengan fitur silumannya dan EA-18 Growler yang mampu membutakan radar pertahanan Indonesia, serta kemampuan Boeing E-7 Wedgetail yang mampu mengawasi pergerakan pesawat tempur Indonesia dari jarak 600 km, tentu menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apakah sistem radar pertahanan udara Indonesia memiliki kemampuan untuk mendeteksi kehadiran pesawat tempur siluman F-35 Lightning II dan pesawat tempur peperangan elektronika seperti EA-18G Growler ini? Beruntungnya, militer Indonesia baru saja membeli 13 unit radar ground control interception yang bernama Thales Groundmaster GM403 buatan Prancis. Radar canggih dengan sistem AESA ini mampu mendeteksi target dari jarak hingga 400 km, sehingga bisa berperan sebagai peringatan dini jika ada ancaman datang. Pembelian 13 unit radar Thales Groundmaster GM403 tentu sangat berarti untuk menambal banyaknya wilayah Indonesia yang selama ini tidak terawasi oleh radar canggih. Sistem radar peringatan dini ini akan sangat membantu pesawat tempur Indonesia seperti 42 unit pesawat tempur dasar Rafale yang baru saja dibeli dari Prancis untuk melawan ancaman pesawat tempur Australia yang datang mengancam. Jika ada pesawat tempur Australia datang mengancam seperti tahun 1999 yang lalu dan terdeteksi oleh radar pertahanan Indonesia seperti Thales Groundmaster GM403 ini, maka pesawat tempur Sukhoi Su-2730 dari Lanut Makassar atau pesawat tempur F-16CD Block 25 upgrade dari Lanut Madiun bisa dikerahkan menghadapi ancaman yang datang. Sementara itu, pesawat tempur dasar Rafale yang rencananya akan ditempatkan di Pekanbaru dan Pontianak mungkin terlalu jauh lokasinya, tetapi bisa sebagai backup. Jika Indonesia jadi membeli 24 unit pesawat tempur F-15EX Eagle II dari Amerika, mungkin ada baiknya pesawat tempur ini ditempatkan di Madiun atau di Makassar sebagai penjaga pantai selatan Indonesia dari ancaman Australia. Memang benar pesawat tempur F-35 Lightning II Australia dengan fitur silumannya tentu sulit dideteksi oleh radar pertahanan Indonesia meski sudah diperkuat radar canggih Thales Groundmaster GM403. Tetapi jelas Australia dengan pesawat tempur super canggih dengan teknologi silumannya seperti F-35 Lightning II dibantu EA-18 Growler pun tentu tidak akan mau gegabah ala koboi menyelonong masuk wilayah Indonesia seperti yang mereka lakukan di tahun 1999 yang lalu. Bagaimana tidak, lawannya sekarang bukan lagi pesawat tempur ringan seperti Hawk 109-209, tetapi akan berhadapan dengan pesawat tempur kelas berat seperti pesawat tempur Sukhoi Su-2730 buatan Rusia, pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis, dan juga 33 unit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon yang sudah lebih bertaji dibandingkan dengan tahun suram 1999 kala itu. Militer Indonesia juga sudah membeli sistem rudal pertahanan udara HISAR buatan Turki sebagai pertahanan udara jarak sedang yang mampu menjatuhkan pesawat tempur lawan dari jarak sekitar 25 km. Nah, sekian dulu video kali ini. Bagaimana menurut kamu? Alutsista apa yang harus dibeli Indonesia untuk memperkuat pertahanan menghadapi kemungkinan ancaman dari Australia seperti tahun 1999 yang lalu? Sampaikan komentar kamu di kolom komentar di bawah ini ya, kita diskusikan. Salam!